Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua, Bapak dan Ibu guru, anak-anak sekalian, anak SDIT Bina Insan Cita, serta kedua orang tua kalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat, agar kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu thalabul ilmi. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kalian bisa melihat gambar yang ada di hadapan kalian. Sebelum nanti kita masuk pada materi yang terakhir, pada kali ini, kesempatan kali ini, Bapak ingin memberikan kalian ulangan harian, di mana kalian akan Bapak tugaskan setelah kalian memperhatikan dan menyimak materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, di sini kalian perhatikan pada bab sebelum masuk bab materi terakhir, kita sudah belajar tentang sholat, zikir, dan doa setelah sholat. Ada satu hal yang mungkin sampai sekarang Bapak masih penasaran dengan kalian, yaitu bagaimana sholat kalian, baik dari segi gerakan maupun bacaan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar. Kalian perhatikan yang pertama, sebelum kalian melaksanakan sholat, sudah pastinya harus dalam keadaan suci, ya. Karena itu syarat sah ketika kita mau melaksanakan sholat. Adapun dalam tata cara sholat, ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama, rukun, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, serta sunnah-sunnah di dalam sholat, dan yang terakhir itu hal-hal yang membatalkan sholat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang rukun dan gerakan yang benar ketika kalian melaksanakan sholat. Di dalam rukun, yang pertama yaitu niat. Niat itu adanya di dalam hati, ya. Karena di dalam sholat itu ada terbagi 3 rukun sholat. Yang pertama rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Rukun fi'li yaitu gerakan, rukun qauli yaitu ucapan atau bacaan, dan rukun qalbi adalah rukun yang adanya dalam hati, yaitu cuma satu, niat, ya. Baiklah, perhatikan, ketika kalian mau hendak melakukan sholat, kalian harus berpakaian rapih, tidak memakai kaos. Karena apa? Adab atau sopan santun. Nah, lanjut ya, ketika kalian mau sholat, hendaklah harus dalam keadaan berdiri tegak bagi yang mampu. Insya Allah kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehingga kita tidak diberikan cacat. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ketika kita hendak melakukan sholat, yaitu takbiratul ihram. Setelah niat,
yaitu takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan. Kalian perhatikan, ketika melakukan takbiratul ihram, telapak tangan kalian harus terbuka lebar, jari-jarinya dibuka lebar, dan ujung ibu jari harus berada di daun telinga, harus menempel pada daun telinga, di bawah daun telinga ya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Insyaallah kita semua diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa berdiri yang tegak. Nah, setelah kalian takbiratul ihram, dan ketika kalian melakukan takbiratul ihram, harus diiksertakan niat dalam hati. Saya niat melaksanakan sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, sebutkan berapa rakaat karena Allah Ta'ala, itu dalam hati ya. Yang ketiga itu ketika kalian melakukan berdiri tegak, tangan harus dakap. Ingat, yang berada di dalam yaitu tangan kiri, yang ada di luar tangan kanan. Posisi tangan, sedekap tangan ini harus berada di atas perut dan di bawah dada, yaitu di tengah-tengah hati atau ulu hati. Kenapa? Agar hati kita tidak dimasuki oleh setan. Ya, lanjut. Setelah kita sudah berdiri tegak, bersedekap, kita baca surat Al-Fatihah. Awas ya, membaca surat Al-Fatihah sesuai yang sudah diajarkan, baik makhraj, tajwid, ataupun cara membacanya atau nadanya ya. Lanjut, yaitu ruku. Ingat, ketika kita ruku harus lurus. Lihat, perhatikan posisi bentuk tubuh kita membentuk huruf L ya, dan telapak tangan kalian lihat sebelah kiri atas harus berada pada lutut ya, paham? Nah, setelah ruku kita i'tidal disunahkan takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan sama seperti awal, yaitu tangan dibuka, jari dibuka lebar, telapak tangan, jempol atau ibu jari berada di daun telinga atau di bawah telinga. Tapi ingat, baik ruku ataupun i'tidal ataupun rukun yang lain harus diikutsertakan tumakninah, tidak boleh terburu-buru, harus diam sejenak. Setelah kalian i'tidal, kalian harus laksanakan sujud. Perhatikan sujud itu posisi telapak tangan harus sesuai seperti kita melakukan takbiratul ihram, harus dibuka ya, dan yang harus menempel ke sajadah, dahi atau jidat, hidung harus menempel. Makanya ketika pakai sholat tidak boleh sehelai rambut pun menempel pada sajadah atau menutupi dahi. Makanya harus menggunakan peci. Paham? Setelah kita sujud, duduk di antara dua sujud. Perhatikan, untuk duduk di antara dua sujud, posisi kaki kiri ada di bawah pantat atau kita dudukin ya. Kalian perhatikan. Nah, setelah kita duduk di atas sujud, terus kita lakukan rakaat yang kedua. Nanti sama seperti awal juga ya. Dari berukunya, i'tidalnya, sujudnya, nanti pas pada duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir beda dengan duduk antar sujud atau tasyahud awal. Yang pertama, kaki kiri kita dudukin atau posisi di bawah pantat. Kalau yang nanti tasyahud akhir, posisi pantat harus menempel pada lantai ya. Paham? Dan ketika tahiyat atau tasyahud, ketika posisi
asyhadu alla ilaha illallah, baru telunjuk kalian diangkat. Ya, pas ngangkat telunjuk itu ketika mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus sampai selesai. Setelah selesai, kalian harus melakukan salam. Ingat, ketika melakukan salam, sebelum kalian menoleh atau tengok ke kanan atau kiri, usahakan ketika mengucap assalamualaikum, pandangan kalian masih ke depan. Ketika assalamualaikum warahmatullah, baru menengok kanan. Balik lagi ke depan, assalamualaikum warahmatullah, baru belok kiri atau menoleh kiri, ya. Paham? Ya, itu aja materi yang Bapak sampaikan. Tugas kalian adalah kalian laksanakan sholat dengan gerakan dan bacaan yang sudah Bapak ajarkan. Kalian rekam, tidak usah terburu-buru. Gimana Pak, pakai doa zikir nggak? Kalau kalian mau dan mendapatkan nilai tambahan, video pertama rekaman kalian ketika melakukan sholat. Yang kedua, rekaman kalian ketika berzikir dan berdoa. Jadi tugas kalian ada dua, rekam video ketika kalian melaksanakan tugas melaksanakan sholat. Yang kedua, rekam dengan video ketika kalian zikir dan berdoa. Adapun sholat, silakan pada materi kali ini Bapak beri kesempatan kalian laksanakan sholat duha aja, sunat duha aja, ya. Bacaannya gimana Pak? Boleh bacaan suratnya yang tidak usah terlalu panjang, boleh silakan Al-Ikhlas atau surat apa aja, silakan bebas. Yang terpenting Bapak minta kalian baca dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, baik rukun fi'li atau rukun gerakan, rukun qauli, ucapan atau bacaan, dan rukun qalbi. Paham? Selamat mengerjakan. Semoga kalian semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.